Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan sharing Dhamma tentang 10 parami, yaitu parami yang ke-8. Yaitu aditana. Sebentar, saya sekarang pakai apa namanya? Nah, dulu. Pakai komputer lah biasa. Eh. Gambarnya masih begini ya. Bentar dulu. Nggak bisa full screen ya, Bante? Sudah keluar gak gambarnya sana? Keluar gambarnya, cuman memang nggak full screen di samping-sampingnya. Oh, iya. Ya, baik. Nah, sudah? Masih sama sih sebenarnya, Bante, tapi terlihat kok. Loh, kok sini sudah full screen di tempat saya? Ntar. Sudah? Belum? Belum. Hmm? Masih sama seperti pertama ini, Bante. Sudah? Belum. Loh. Oh, dia di sini. Nah, jelas? Belum, Bante, malah makin kecil rasanya nih, Bante. Mungkin yang di view-nya, Bante. Kirinya lagi, Bante. Atau di play, Bante. Oh, di play ya. Nah, oke, Bante, full. ya. Oke. Jadi kita malam hari ini membahas tentang aditthana. Jadi yang lalu kita membahas tentang tekad atau saca. Ini kok gambarnya? Ya, tekad atau saca. Ini muka saya ketutupan ininya. Nggak bisa tulisan saya ini. Ya udah, nggak apa-apa dah. Tekad dinyatakan sebagai setelah kebenaran saca, ya. Kenapa? Karena kebenaran saca itu disempurnakan oleh tekad. Jadi kalau orang sudah menyatakan kebenaran, dia harus kemudian mempunyai tekad yang tak tergoyahkan. Tekad, ya. Jadi aditana itu dikatakan tekad. Jadi yang kedua, setelah menunjukkan tanpa ada penipuan, jadi menyatakan kejujuran, baru bisa menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan oleh ucapannya. Ya. Jadi orang itu yang kalau orang sudah menjalankan saca, kejujuran, maka ketika dia bertekad itu mempunyai kekuatan. Namun kalau orang nggak punya saca, bertekad, sepertinya nggak mantap tekadnya. Jadi pengaruhnya dari diawali saca dulu, mempunyai kejujuran.
Ini kok nggak mau pindah slide. Nah, aditana atau tekad karakteristiknya adalah penetapan berdasarkan syarat-syarat pencerahan. Jadi aditana itu mempunyai sifat ketika seseorang itu mau mencapai pencerahan atau mau menjalani parami, dia harus bertekad dulu untuk menjalaninya. Itulah karakteristik dari tekad. Fungsinya adalah untuk mengatasi kebalikan-kebalikannya. Artinya apa? Kebalikan dari parami, misalnya dana, kebalikannya adalah kekikiran. Ya, sila atau lawannya dari 10 parami. Ya, untuk mengatasi lawan dari 10 parami itu. Kemudian perwujudannya, hasilnya adalah sifat tidak tergoyahkan. Ya, sifat yang tak tergoyahkan. Kemudian penyebab terdekatnya yaitu syarat-syarat pencerahan. Artinya kalau seseorang itu sudah menetapkan tekad, itu adalah sebagai syarat supaya dia bisa mencapai pencerahan. Nah, definisi dari aditana, selalu ingat segala sesuatu yang telah diputuskan untuk dilakukan. Tekad untuk mencapai yaitu selalu mantap di dalam pikirannya sekokoh gunung karang. Jadi tidak tergoyahkan. Ketika seseorang itu memutuskan, aku ingin mencapai yang ini, maka setelah dia memutuskan ingin mencapai itu, maka tekadnya itu tidak boleh tergoyahkan. Artinya tekad yang bulat. Tapi beda dengan nekat. Tekad sama nekat beda ya. Kalau nekat ini tidak ada perhitungan ya. Tapi seorang yang punya tekad, dia harus menyatakan kejujuran dulu, kebenaran dulu, baru dia bisa mempunyai tekad yang kuat. Nah, sekarang ada 3 jenis tekad. Ya. 3 jenis tekad. Nah, 3 jenis tekad. Yang pertama disebut Pubba Nimitta Adithana. Ya. Ini kok udah mau hilang ya? Udah mau keluar. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi tekad Pubba Nimitta dilakukan dengan melihat ramalan-ramalan. Jadi sebelum dia melakukannya, dia bertekad itu dengan melihat ramalan. Yang kedua, Asisa Adithana, tekad yang dilakukan sehingga apa yang diinginkan dapat menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah Wata Adithana, tekad yang dilakukan untuk melakukan kewajiban-kewajiban sehingga kewajiban-kewajibannya bisa terpenuhi. Ini kok keluar terus gambarnya yang di sebelah sini ya. Nggak bisa baca jadi ketutupan. Nah, baru hilang. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang dikatakan Pubba Nimitta Adithana. Pubba Nimitta Adithana artinya tekad yang dilakukan sehingga dapat meramalkan dalam bentuk pertanda sebelum kejadian yang sebenarnya terjadi. Contohnya adalah ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, kemudian sampai di sungai apa namanya? Sampai saya lupa. Anotata. Beliau memotong rambutnya.
Ya, kalau di zaman itu di India itu rambut itu pria itu panjang-panjang ya. Nah, jadi beliau memotong rambutnya itu. Rambutnya itu dipotong, kemudian beliau bertekad, semoga rambut ini tetap berada di angkasa jika aku dapat mencapai pencerahan sempurna. Jika tidak, biarlah rambut ini jatuh ke tanah. Jadi beliau bertekad, rambutnya dilempar ke atas. Ketika dilempar ke atas, ternyata nggak turun. Rambutnya itu diambil oleh Dewa Saka. Kemudian dibangunlah Cetia di Tawatimsa. Jadi kalau Anda bisa nanti, siapa tahu terlahir di Tawatimsa, nanti dicek betul nggak ada rambutnya Pangeran Siddhartha di sana. Ya, nah ini. Jadi dengan melihat ramalan-ramalan, ada lagi yang kedua, yaitu ketika Pertapa Gotama ini larungkan mangkoknya itu. Mangkoknya itu dilarungkan ke sungai sambil bertekad, jika aku dapat menjadi seorang Buddha, semoga mangkok ini bergerak ke hulu. Jika tidak, biarlah mangkok ini hanyut ke hilir. Artinya melawan arus. Karena biasanya benda itu kalau dilarutkan biasanya mengikuti arus, tetapi ini melawan arus. Dan menurut legenda, Dewa Naga itu ternyata mengkoreksi mangkok-mangkok yang dilarutkan oleh para Buddha. Jadi Buddha-Buddha sebelumnya juga melarutkan mangkok yang sama, sehingga Dewa Naga ini mengatakan, aduh baru saja kemarin ada seorang calon Buddha melarutkan mangkoknya, sekarang sudah muncul lagi calon Buddha yang baru. Nah ini yang namanya Puba Nimitta Adithana. Bagaimana dengan kehidupan sekarang? Kalau Anda pernah ke Penang, ya di Penang itu ada satu wihara Thailand. Di Penang wihara Thailand itu ada Buddha. Patung Buddha ya kira-kira 25 cm sampai 30 cm lah. Nah, patung itu dibuat dari batu, kalau misalnya batu ya. Kemudian menurut kepercayaan di sana, wihara sana, seseorang itu kalau ingin mencapai sesuatu, kalau dia berhasil mengangkat batu itu berarti apa yang dia cita-citakan tercapai. Nah, jadi saya pernah dapat cerita dari orang itu, ketika dia mengangkat batu, padahal ini seorang pria yang sehat, yang kuat, dia tidak bisa mengangkat batu itu. Tapi ada seorang wanita yang tubuhnya kecil, ketika dia bertekad, kemudian dia angkat batu itu, dia bisa. Ya, Buddha Rupang batu itu. Nah, jadi menurut legenda, Buddha Rupang ini akan sebagai tanda-tanda, ya, sebagai ramalan yang dikatakan Puba Nimitta Adithana untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Memang Puba Nimitta Adithana ini kurang populer, tapi ada saja tempat-tempat yang seperti itu, seperti melempar koin. Kalau misalnya koinnya itu masuk, nah tercapailah apa yang dicita-citakan. Kalau Anda pernah ke Gunung Kawi, itu menunggu buah, namanya buah apa tuh, siangto apa gimana itu kalau kejatuhan buahnya, oh itu hokinya besar, nanti apa yang dicita-citakan tercapai. Nah itu maksudnya kan melihat tanda-tanda tertentu untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah itu yang disebutkan Puba Nimitta Adithana. Kemudian Asisa Adithana. Loh, ini kok hilang?
Gambarnya hilang. Asisa aditana ini gambarnya hilang. Ceritanya itu kan tekad yang dilakukan sehingga keinginan dapat menjadi kenyataan. Kalau seseorang itu mempunyai kemampuan batin, dia bisa membuat dirinya banyak, bisa menciptakan sesuatu, itu yang dikatakan dia harus melakukan tekad yang dikatakan asisa aditana. Contohnya ketika Sang Buddha waktu itu setelah 49 hari mencapai keterangan sempurna, lewat pedagang yang bernama Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika ini ingin berdana makanan kepada Sang Buddha. Namun, Sang Buddha sudah tidak punya mangkok lagi. Mangkoknya itu kan sudah dilarutkan. Yang tadi ceritanya, bertekad tadi. Jadi sudah nggak punya mangkok. Nah, kemudian tiba-tiba muncullah 4 Raja Dewa. Catu Maharajika, Setatien Wang. Ya. Nah, mereka masing-masing berdana bol jamrud. Jamrud itu apa ya? Emerald. Ya. Tapi Sang Buddha tidak mau terima. Karena terlalu mewah. Akhirnya mereka berdana bol yang terbuat dari batu. Ya. Jadi sederhana sehingga Sang Buddha mau terima. Kemudian karena masing-masing berdana 1 bol, berarti 4 bol. Nah, kemudian Sang Buddha bertekad, semoga bol ini menjadi 1. Nah, kemudian bol ini akhirnya menjadi 1. Nah, itu punya kekuatan batin. Ya, seseorang yang mempunyai kemampuan batin itu biasanya mempunyai tekad. Nah, asisa aditana ini kalau Anda mengikuti apa yang saya jelaskan yang lalu, ya, yang lalu yaitu tentang pernyataan kebenaran. Di pernyataan kebenaran juga ada. Semoga dengan kebenaran ini apa yang saya inginkan tercapai. Nah, apa bedanya dengan asisa aditana? Nah, kalau asisa aditana, dia tidak pakai pernyataan kebenaran, namun hanya berdasarkan kekuatan tekad saja. Tentu orang yang mengucapkan tekad yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah punya kemampuan, sehingga ketika dia inginkan, itu bisa terjadi. Itu yang disebut asisa aditana. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik, yaitu watak adithana. Tekad yang dilakukan sehingga kewajiban-kewajiban terpenuhi. Kalau kita ingat ceritanya Sang Buddha sebelum mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, beliau melakukan watak adithana. Jadi posisinya itu adalah bumi Sparsamudra, memegang bumi sambil bertekad, meskipun hanya kulitku yang tersisa, meskipun hanya urat-uratku yang tersisa, meskipun hanya tulangku yang tersisa, meskipun seluruh tubuhku dan seluruh daging darahku mengering. Jika aku belum mencapai kebuddhaan, aku tidak akan mengubah posturku. Jadi tidak akan berpindah, tidak akan bangkit dari tempat duduknya sebelum mencapai penerangan sempurna. Nah, ini tekadnya ini luar biasa, dengan biarlah bumi ini yang menjadi saksi. Sehingga tekadnya luar biasa. Nah, tentu tekad seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seorang calon Buddha. Kalau kita, jangankan bertekad seperti ini. Anda bertekad duduk saja, meditasi, sebelum bel berbunyi, misalnya Anda menyetel waktu setengah jam atau 1 jam, saya tidak akan bangkit. Namun, baru berjalan 15 menit, kita sudah gelisah. Kita sudah berpikir, ini jangan-jangan nih jamnya rusak. Jangan-jangan nih alarmnya nih rusak nih. Jangan-jangan saya nggak dengar nih. Nah, akhirnya kacau pikirannya. Maunya selesai.
Nah, itu berarti tekad Anda kurang kuat. Nah, yang dikatakan watta aditana ini, kalau Anda mau melakukan sesuatu, mempunyai tekad yang namanya watta aditana. Ada satu lagi cerita, yaitu, nah, ingat cerita ini? Ketika Sang Buddha masih menjadi yang namanya Petapa Sumedha. Petapa Sumedha ini bertekad di hadapan Buddha di Pangkara ingin menjadi Buddha. Nah, karena ingin menjadi Buddha, beliau sampai bersujud di situ menjadikan dirinya sebagai jembatan untuk dilewati oleh Sang Buddha dan 500 biku. Setelah itu beliau bertekad, ya, semoga saya bisa menjadi Buddha. Kemudian Buddha di Pangkara itu menyatakan 4 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa kemudian kamu akan menjadi seorang Buddha yang bernama Buddha Gotama. Nah, itu kalau lihat fotonya, gambarnya, lukisan itu, ada wanita di sebelah kanannya itu yang memegang bunga. Itu yang dikatakan yang bernama Sumita. Sumita ini juga bertekad. Saya bertekad. Saya ingin menemani Petapa Sumedha untuk dalam kehidupannya memenuhi parami-parami itu untuk sampai akhirnya bisa mencapai penerangan sempurna. Jadi itulah bakal dari Yasodhara, ya. Nah, jadi ini watta aditana. Setelah bertekad, apa yang dilakukan? Ya harus memenuhi tekadnya itu dengan menjalankan 10 parami itu. Jadi watta aditana, begitu kita melakukan tekad, kita harus menjalankan supaya apa yang kita ingin capai atau lakukan itu bisa terlaksana. Ya, contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertekad, saya bertekad minggu ini selama seminggu ini saya akan bangun pagi. Nah, cuman tips dari saya, kalau kita bertekad itu harus mengukur kemampuan kita. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu dipaksakan. Sehingga kalau kita tidak bisa memenuhi tekad kita, maka kepercayaan diri kita menjadi turun. Namun kalau kita bertekad dan bisa memenuhi tekad kita, kepercayaan diri kita meningkat. Oleh karena itu, ketika kita bertekad, bertekadlah jangka pendek dulu. Jangka pendek dan kira-kira kita masih sanggup atau mampu untuk melakukannya. Contoh saja, ya kita bangun pagi misalnya. Yang kedua, ketika kita bertekad, tekadnya itu harus jelas. Ya, sebetulnya kalau tekad ini kalau di dalam istilah sekarang itu yang bernama afirmasi. Jadi afirmasi itu yaitu mengingatkan dirinya untuk melakukan apa yang diinginkan. Jadi kita harus bertekad. Saya bertekad, saya bangun pagi. Nah, bangun pagi itu nggak jelas. Harus lebih jelas lagi. Apa? Jam berapa? Saya bertekad bangun pagi jam 5. Nah, tekad itu akan membantu kita supaya kita lebih semangat, lebih kuat lagi untuk menjalaninya. Kalau nggak ada tekad, nanti bangun jam 5, tidur lagi. Ya, jadi tekadnya itu kurang kuat. Kalau seseorang punya tekad, tidak perlu setel jam sudah bisa bangun dia, karena tekadnya kuat. Contoh saja kalau kita mau berangkat keluar kota misalnya, harus pesawatnya jam 6 pagi, jadi harus berangkat jam 4 pagi misalnya. Dari rumah jam 4 pagi, mau nggak mau bangun jam 3 pagi. Itu mau nggak mau, akhirnya mau. Ya, karena apa? Karena ada yang dituju. Nah, jadi kekuatan tekad itu harus seperti itu. Nah, macam-macam tekad itu salah satunya
ada satu lagi yang disebut tekad menjalani sila. Bapak Ibu sekalian, kalau membaca Pancasila Buddhis, aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad. Panatipata weramani sikha pada, ya, artinya bertekad untuk menjalani apa yang mau dilakukan. Itu melakukan kewajiban-kewajiban. Ini yang disebut watta adithana. Ini sangat penting buat Bapak Ibu sekalian yang mau melaksanakan sesuatu, itu perlu mempunyai tekad. Dan tekad itu harus bisa terukur, artinya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu mempunyai tekad yang kuat, maka itu akan menjadikan diri kita lebih percaya diri. Ada sebuah cerita di Jataka yang berjudul Pangeran Temia, ya, Pangeran Temia. Temia itu artinya curahan, ya. Jadi Pangeran Temia ini lahir ketika hujan deras mengucur, jadi diberi nama Temia. Nah, Pangeran Temia ini ketika ini adalah bodhisatwa, ya. Pangeran Temia ini bodhisatwa. Dia waktu itu masih berusia, masih bayi, ya. Kira-kira umurnya baru 1 tahun, ya. Nah, itu dipangku oleh ayahnya. Ayahnya itu ketika memangku si Temia ini, kemudian waktu itu masih mengurus pemerintahan. Pada saat itu ayahnya harus memutuskan hukuman kepada para penjahat, ya, para tawanan ini. Dan ayahnya itu melakukan keputusan hukuman mati kepada para penjahat ini. Nah, Temia ini walaupun dia masih kecil, dia orang bilang itu tidak ngerti bahasa, dia itu mendengar ayahnya memutuskan seperti itu. Dia mengalami suatu ketergugahan. Waduh, kalau saya nanti menjadi ini, menjadi raja, waduh, saya punya karma buruk nanti, harus membunuh seperti ini. Waduh, saya tidak mau menjadi raja ini. Tapi gimana? Karena dia satu-satunya putra mahkota. Nah, setelah itu Pangeran Temia ini didatangin oleh seorang dewi, ya. Dewi ini adalah ibu dari Pangeran Temia di kehidupan yang lalu. Nah, dewi ini memberi nasihat, jika kamu tidak mau jadi raja, kamu sudah jadi pura-pura jadi orang cacat saja. Ya. Jadi anak yang idiot, tidak bisa ngomong, makan harus disuapin, pokoknya jadi orang idiot saja, pura-pura bodoh saja, nggak bisa apa-apa. Jalan nggak bisa jalan, lumpuh. Nah, akhirnya Pangeran Temia ini bertekad dia. Saya bertekad, saya ingin menjalani kehidupan seperti ini karena saya banyak berbuat jahat. Nah, singkat cerita, sampai Temia ini usia 16. Usia 16, itu ayahnya tuh mau menjadikan dia sebagai putra mahkota. Namun Temia ini tetap saja tidak mau dikasih yang menyenangkan, tidak bereaksi. Dikasih yang tidak menyenangkan, tidak bereaksi. Walaupun beliau, Pangeran Temia itu bisa menderita, tetapi dia bisa bertahan demi mencapai tujuannya. Ya, akhirnya raja putus asa. Aduh, ini percuma sudah punya anak cacat begini, tidak bisa menerusi
menjadi raja. Udah dibawa ke hutan saja, dikubur sana. Tapi Maaf Bante, sepertinya suaranya tidak keluar Bante, saya tidak mendengar suara Bante. keluar sudah. Nah ini ada sudah Bante. Yang disebut watak. Jadi watak ini adalah tekad yang sering kita lakukan. Sering-sering setiap kita mau melakukan sesuatu, kita perlu melakukan tekad. Karena tanpa adanya tekad, maka apa yang ingin kita lakukan itu tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, tekad ini sangat penting. Nah, dikatakan di sana, watak itu merujuk pada pelaksanaan praktek mulia. Ya, jadi ketika seorang bertekad, itu sebetulnya tekadnya harus yang baik, yang positif, dan untuk kemajuan batinnya. Itulah yang disebut tekad yang bisa menumbuhkan parami, menjadikan parami. Kalau tekad itu hanya untuk menyakiti orang atau untuk sesuatu yang kurang baik, nah itu juga bukan yang dikatakan parami. Jadi tekad itu adalah tekad yang bisa menunjukkan pada parami. Saya bertekad, setiap hari saya akan melakukan dana misalnya. Setiap hari saya apa? Nah, itu tekad itu harus dilakukan ketika ya seseorang memenuhi kesempurnaan tekadnya. Jadi ketika dia bertekad dan di masa depan dia bisa melaksanakannya, ya, maka tekad itu berarti betul-betul sudah dilaksanakan. Tetapi jika dia gagal melaksanakannya, maka tekadnya itu tidak ada gunanya. Ya, maka dari itu ada, kalau kita tahu ada 8 sila, ya, 8 sila bertekad, ada 3 sila yang di belakang, sebenarnya ada 4 sila sih diganti ya. Sila yang ke-6 misalnya, tidak mencuri, tidak makan setelah pukul 12 siang. Nah, tidak makan setelah pukul 12 siang itu sebetulnya dikatakan tekad yang sebetulnya tidak mendatangkan karma buruk. Kalau misalnya dia melanggar, itu berarti dia punya tekad gagal dan dia sebetulnya kehilangan kepercayaan diri. Nah, itu sebetulnya fungsi dari tekad itu. Ketika kita tidak bisa mencapainya, maka kepercayaan diri kita akan menurun. Dan makin sering orang ingkar pada tekadnya, wah, makin dia tidak percaya diri, makin dia sering membohongi dirinya sendiri. Nah, saya kira itu penjelasan saya tentang tekad. Semoga bisa menjadikan bahan diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih.